أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilar tabut. Pilar tabut ini hanya dua, saudara. Dan yang satu ini pilar kuncinya. Yang menarik itu pilar kuncinya itu tentang Yahudi. Sebagian dari orang-orang Yahudi mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Nah, ketiga pilar ini kan, dengan pilar kunci itu, nomor suratnya itu habis bagi 19. Nomor ayatnya juga habis bagi 19. Nah, kamus daripada tabut itu di pilar keduanya ini. Tentang Nabi Musa diletakkan di tabut, kemudian dihanyutkan di laut. Nah, gambarnya itu ada di Australia. Dulu kan kita berpikir kan kok jauh sekali ya di Australia gambarnya. Tapi setelah kita melihat bahwa Afrika itu berdempet dengan Pulau Jawa, ternyata Australia ini tidak jauh dari Afrika. Anda lihat tangan bayi itu. Di bumi bergambar. Bukan satu gambarnya. Jadi dia dihanyutkan di sungai, di laut. Nah, di Quran dikatakan di laut. Sungai itu ya laut juga dibilang. Itu dia tabut. Jadi dalam pikiran Anda tabut itu apa? Nah, di sini dia. Makanya kapur barus itu datangnya dari barus. Terus pulau kereta itu nempel di sana. Nah, di pulau kereta itu ada nama Saunda. Itu yang menjadi kata Sunda. Terus fosil kuda Nil Anda lihat di Trinil, Mesir Kale. Kemarin ketemu lagi Mesir di Jawa Tengah ini, di Magelang. Ada lagi Mesir, desa Mesir di Magelang. Di Bengkulu aja ada Mesir Ilir dan Mesir Udik. Di Lampung, di Bengkulu itu ada dua gunung Mesir namanya. Jadi Anda bisa bayangkan Mesir itu sudah ada di sini. Nah, desa Mesir itu ada di Wonogiri nih sini nih. Nah, Trinil, namanya pun udah pakai Nil. Nah, sungai Nil ini sungai terlebar di dunia. Jadi kalau Anda katakan Nabi Musa itu nyebrangnya ke Laut Merah, itu nggak ada. Berarti dia 2 kali nyebrang. Seperti itu Nusantara dulu. Nusa Antara. Antara 2 benua dia, Asia dan Afrika. Australia aja yang dekat dengan Afrika ini kan. Jadi kerajaan Mesir itu seperti ini dulu, berada di daerah tropik. Kalau kita zoom, di sini dia dihanyutkan. Bahwa letakkan, tapi waktu dia dihanyutkan, kakaknya ikuti dia. Bahwa letakkanlah dia di tabut, maka lemparkan dia di laut. 20:39, saudara.
Jadi pilarnya 9. Dipungut dia oleh Firaun. Nanti dia menjadi kamus kata Rab, artinya pemelihara. Itu kamusnya. Nah, tabutnya itu ada di sini. Nabi dari Bani Israel itu mengatakan dan telah berkata kepada mereka, nabi mereka, sesungguhnya tanda kerajaan itu bahwa akan datang kepada kamu tabut. Jadi kalau Anda tanya tabut itu apa, ya itulah ada tadi. Nabi Musa tadi dihanyutkan di tabut. Ya, jadi sementara kita artikan peti kan. Padanya ada sakinahnya, ketenangan. Anda bisa search semua kata sakinah, memang ketenangan, diam dia. Dari kata diam. Sisa. Bakiyah ini sisa dari apa yang ditinggalkan. Taroka ini tinggalkan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tapi dia dipikul oleh malaikat waktu datangnya. Dipikul dia oleh malaikat. Jadi ada ketenangan di situ. Itu yang jadi misteri. Apa sih yang membuat orang tenang? Nah ternyata relief di Borobudur kita lihat ada yang memikul tabut, peti ada. Peti yang dipikul itu ada. Tapi yang lebih hebat lagi ada tabut yang dibawa bapak tua ini. Saking pentingnya dia dibawa kemana-mana kan. Di sini ada pangeran. Di sini baru kita ketemu kalau begitu ini Sulaiman dong, ini Daud. Ini tabutnya. Tabut dijaga dia. Wajahnya pun kayak Mbah Marijan. Ini Daudnya. Anda lihat giginya, wajahnya, rahangnya. Beda dengan rahang si pangeran ini. Jadi tabutnya menjadi penanda gambar ini. Sampai sekarang kita masih bertanya apa yang menyenangkan. Kalau Nabi Sulaiman kita bilang sudah membuat permata, sudah tahu tentang permata Al-Quran, tentang gelang di surga, mungkin gelang di surga itu yang bikin tenang. Membikin orang tenang. Karena dia model gelang di surga. Nabi Sulaiman udah menyuruh jin-jin untuk setan-setan untuk menyelam cari mutiara itu. Dibikin oleh Nabi Sulaiman, udah kita buktiin. Model gelang dari surga. Nah kalau tabut isinya juga itu, berarti yang dimaksud ketenangan itu ya karena orang tenang, merasa tenang makainya kan. Karena dia dari emas dan mutiara. Kita belum pernah mencobanya kan. Permata itu memang betul-betul dari emas dan makanya dikatakan ada sakinah di situ. Itu yang dicontoh oleh Nabi Sulaiman. Nah kalau kita ke Gunung Padang, kita kan sudah menemukan model pilar Al-Quran si Gunung Padang. Nah ini singgasana Nabi Daud kan, di sini ada 2 pilar kan. Ini pusat galaksi kita bilang kan 44 kan, surat ke-44 nih kan. Ini surat matahari ke-91. Jadi ekspedisi di Gunung Padang itu seolah perjalanan dari matahari ke pusat galaksi kan. Yang disebut dalam sumpah yang panjang. Tapi kita tidak pernah bertanya dulu, mengapa ada 2 pilar setelah singgasana Nabi Daud? Untuk apa 2 pilar ini? Ini sini nih kan. Ini pilarnya yang satu pendek, yang satu panjang. Di sini ada kunci, ada pilar kuncinya di sini.
Jadi kalau kita menemukan pilar kunci, ini pendek saudara. Dulu kita mau mengatakan, ini pendek, ini kok panjang ya. Kok nggak sama panjang ya? Kan di pilar Al-Quran kita dia sama panjang. Itu kita abaikan. Jadi ini tabut itu di bawah Nabi Daud ini. Di bawah dia. Nah, jadi ini singgasangan Nabi Daud, ini kode apa? Pendek, koordinat tabut jawabnya. Pendek dia. Tabut. Artinya, Anda mengerti enggak kalau di sini kita bikin pilar yang seperti Gunung Padang? Nah, sehingga dia pilar tabut di Gunung Padang. Anda mengerti enggak? Anda berani menggalinya di sini. Pertanyaannya itu, Anda berani menggalinya di sini. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.